Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Good afternoon, everyone. Tuh kan, AFC bertingkah lagi. Bagaimana bisa coba surat protes PSSI soal Bahrain ditolak mentah-mentah, namun surat tuntutan dari Federasi Sepak Bola Bahrain langsung gercep ditanggapi. Bahaya juga nih kalau didiemin, bisa-bisa AFC menunjukkan standar ganda di sepak bola Asia. Tak heran jika publik dunia kini bereaksi dan berbondong-bondong membela Indonesia. AFC kini banyak dinyinyirin atas sikap pilih kasih AFC terhadap Bahrain. Lantas, apakah AFC tahu diri atau justru mereka sudah gak tahu malu? Sebelum membahasnya, kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar tak ketinggalan konten menarik dari Starting Eleven. Masih ingat ketika manajer Timnas Indonesia Sumarji hanya bisa geleng-geleng saat surat protes PSSI terhadap Bahrain yang sudah dilayangkan 3 kali ke AFC ditolak mentah-mentah. Wajar saja jika kecurigaan publik sepak bola tanah air kepada AFC ini sudah mencapai level seperti detektif Conan. Sudah curiga soal penolakan surat protes tersebut, bisa-bisanya AFC tanpa Fafifu was-was langsung menanggapi surat keberatan dari FA Bahrain untuk memindahkan venue pertemuan kedua melawan Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ke tempat netral. Lantaran Bahrain khawatir serangan online yang masif dari Indonesia akan berwujud nyata di GBK. AFC pun menanggapinya dengan serius loh. Gawat nggak sih? AFC dalam tanggapannya mengatakan bahwa mereka berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman online yang dilakukan oleh siapapun terhadap Bahrain. Lalu, AFC juga akan segera membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, FA Bahrain, dan PSSI guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dalam laga Indonesia versus Bahrain bulan Maret 2025 mendatang. Sontak pernyataan AFC tersebut mendapat berbagai reaksi dari beberapa warganet dan media asing. Mami Folush. Netizen Indonesia yang sebenarnya sudah capek dengan kelakuan Bahrain kembali melontarkan kata-kata hujatan seperti AFC pilih kasih, AFC standar ganda, hingga sindiran pada Bahrain. Kalau takut bertanding, mending WO saja. Tak hanya reaksi netizen Indonesia saja, netizen asing pun sampai ikut membela Indonesia soal sikap pilih kasih dari AFC ini. Seperti halnya netizen dari Jepang, Irak, India, hingga Malaysia sekalipun. Postingan @AFC Asian Cup di akun X telah dikomentari oleh banyak netizen asing. Dari Jepang misalnya, akun @nankai4go mengatakan bahwa Bahrain sebagai bangsa yang penakut. Lalu ada netizen India @sukalian_mb mengatakan bahwa AFC tak lagi bisa diharapkan, dengan disertai gambar yang menarik. Tak lupa netizen Malaysia @hazik_zulkifli yang mengatakan bahwa Bahrain bodoh dan hanya bisa panggil bapaknya, yakni AFC. Selain reaksi netizen asing, salah satu media Vietnam Bongda24 juga ikut membela Indonesia dengan mengomentari sikap AFC yang dianggap pilih kasih terhadap Bahrain. Menurut media tersebut, jika AFC mengabulkan tuntutan Bahrain, ini akan menjadi presiden buruk bagi tim lain. Bahaya jika nanti tim-tim yang menolak bermain di kandang lawan karena alasan keamanan bisa saja seenaknya mengadu ke AFC untuk meminta pindah venue. Selain reaksi netizen dan media asing, media-media lokal tanah air juga menganggap bahwa Bahrain hanya cari alasan saja tak mau bertanding di Indonesia. Dilansir bola.com, Bahrain itu aslinya hanya takut kalah kalau bermain di Indonesia, bukan karena soal keamanan dan bla 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 yang selama ini digaungkan. Seperti yang kita ketahui, Bahrain sempat punya kenangan buruk di Indonesia, tepatnya saat mereka berlaga di Piala Asia 2007.
Ketika itu si ular piton Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas membuat Bahrain terkapar tak berdaya menelan kekalahan 2-1 di Gelora Bung Karno. Momen pahit dan menyakitkan tersebut bagaimanapun masih terngiang di benak Bahrain hingga saat ini. Apalagi nih, saat ini kekuatan timnas Indonesia sudah semakin meningkat. Wajar jika kini Bahrain makin jiper saat diminta bertandang ke GBK. Dalam berbagai reaksi tersebut, pihak PSSI dan pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Mereka langsung ke-trigger saat melihat respons AFC ini. PSSI lewat exco-nya Arya Sinulinga sudah menghimbau bahwa netizen Indonesia untuk mengerem segala bentuk hujatan pada Bahrain agar mereka tak lagi ketakutan dan mau datang ke Indonesia. Menurut Arya, PSSI juga akan ngotot untuk meminta agar laga Indonesia versus Bahrain tetap dihelat di Indonesia. PSSI juga sudah menyampaikan pada AFC dan FIFA akan menjamin kenyamanan dan keamanan pihak Bahrain. Jadi, seharusnya tak ada alasan lagi bagi AFC untuk mengabulkan permintaan Bahrain. Mungkin Bahrain bisa tanya sama Malaysia atau Thailand bagaimana amannya main tandang di Indonesia. Selain PSSI dan pihak pemerintah, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Dito Aryo Tejo juga sudah bersuara. Menurutnya ini hanya akal-akalan Bahrain saja. Kita jamin keamanan di sini. Dan tidak ada namanya itu ancaman-ancaman yang akan berpotensi mengganggu keamanan mereka di sini. Saya sebagai menteri menjamin itu. Bahkan nih, Pak Dito mengatakan bahwa Bahrain harusnya kalah WO kalau tak mau main di Indonesia. Harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang WO. Perkataan Pak Dito tersebut memang benar adanya kalau merujuk pada aturan. Kalau nantinya laga sudah diputuskan tetap dihelat di Indonesia dan Bahrain tak mau datang, mereka bisa dikenai sanksi. Selain kalah WO, sanksinya ada yang lebih berat. Pasalnya kalau menurut regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss francs atau sekitar 714,8 juta rupiah. Denda ini bisa bertambah 10.000 Swiss francs atau 178,7 juta rupiah kalau merujuk pada kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1. Bahkan, hukuman denda itu bersifat mengikat dan terdapat kemungkinan akan ada sanksi tambahan. Nah loh, kalau nantinya masih saja lolos dari ancaman sanksi tersebut ya, memang dasarnya anak emas AFC Bahrain ini. Lihat saja nanti jika sampai tuntutan Bahrain tersebut dikabulkan beneran, nama AFC pasti seketika akan tercoreng. Noda dosa AFC tersebut akan dibahas di mana-mana, imbasnya juga pasti akan melebar kemana-mana. Terutama bagi PSSI yang bisa kena rugi banyak kalau AFC akhirnya mengabulkan permintaan Bahrain tersebut. Bayangkan jika laga dipindah ke tempat netral, lalu apa pendapatan yang akan didapat Indonesia? Pasalnya selama ini PSSI selalu mengandalkan pendapatan melalui tiket kalau timnas Indonesia bermain di kandang. Wajar saja karena setiap bermain di markas sendiri, pendapatannya bisa mencapai miliaran rupiah. Misalnya saja di laga melawan Australia September lalu, penonton yang datang mencapai 70.000 orang. Kalau di rata-rata tiap orang membeli tiket seharga 550.000 saja, total bisa meraup pendapatan sekitar 38 miliar rupiah. Jika dipindah ke venue lain, belum tentu penontonnya sebanyak itu. PSSI juga tak bisa meraup banyak pendapatan, malah keluar uang lagi buat biaya akomodasi. Selain itu, Jaitses dan kawan-kawan juga tak akan mendapat dukungan meriah dari supporter yang selama ini militan membanjiri Gelora Bung Karno. Sudah tahu begitu, harusnya PSSI bekerja ekstra keras untuk meyakinkan AFC. PSSI harus ngotot dalam perundingan yang akan dilakukan dengan pihak FA Bahrain, AFC dan FIFA kalau perlu ketum PSSI Erick Thohir turun tangan. Pak Erick yang katanya berkawan dekat dengan Gianni Infantino harusnya berani melobi FIFA. Ayo Pak Erick, jangan mau kalah sama Bahrain. Bahrain cuma bisa ngandelin AFC.
Sekali-kali mereka harus dikasih pelajaran. Jika terus dibiarkan, lama-lama Bahrain bisa ngelunjak mentang-mentang punya backingan dari AFC. Ayo lawan AFC, Pak Eri.